Sektor ekonomi, kita ada kurang lebih sekitar 3.000 debitur yang terdampak ya dari sektor ekonomi. Walaupun dari total sektor ekonomi itu tidak kemudian seluruh nasabah atau debitur terkena dampak. Nah, ada sekitar 3.000 debitur yang terkena dampak. Nah, sekarang proses kami sudah mencapai kurang lebih 550 debitur. Dari sisi jumlah kredit yang terdampak itu kurang lebih 1 triliun. Dan kemudian yang kami lakukan restrukturisasi kurang lebih 100 miliar, jadi kurang lebih 10%. Itu mungkin progres daripada restrukturisasi yang dilakukan oleh Bank Sumsel Bubble yang berkaitan dengan POJK 11 bulan Maret 2020. Demikian Mbak Neke. 550 debitur yang mengajukan restrukturisasi. Lalu bagaimana dengan trennya di akhir bulan Agustus ini? Apakah sudah terlihat ada kurva yang melandai begitu untuk restrukturisasi? Karena kalau kita lihat di beberapa bank lain mengatakan sudah ada kurva yang melandai. Betul, bahwa proses restrukturisasi ini kan berjalan terus ya. Berjalan terus artinya ketika kita mulai tentunya restrukturisasi ini sangat banyak sekali. Tetapi kemudian dengan berjalannya waktu, karena proses ini membutuhkan waktu, sehingga kemudian terlihat melandai. Karena melandai ini satu ya, karena antrian proses. Yang kedua adalah memang beberapa sudah menunjukkan perbaikan. Bahwa kalau misalnya kita lihat ya, di awal pandemi COVID ini, di beberapa daerah diberlakukan PSBB. Nah, ketika dia lakukan PSBB, perlakuan keuangan atau ekonomi juga agak sedikit melambat, aktivitas masyarakat melambat, tentunya akan berpengaruh kepada usaha dari para debitur tersebut. Tapi dengan berjalannya waktu, ya kita lihat beberapa hari kemarin ada libur panjang, sudah terlihat aktivitas masyarakat yang begitu lebih ramai dibanding sebelumnya. Tentunya hal tersebut yang membantu usaha-usaha, terutama kalau kita bicara UMKM, ya untuk memperoleh pendapatan. Nah itu yang kita lihat bahwa proses restrukturisasi ini berjalan terus-menerus, ya, dan harapan kita akan semakin membaik. Demikian, Mbak Neke. Artinya melandainya pengajuan restrukturisasi ini juga merupakan cerminan begitu adanya perbaikan ekonomi di masyarakat Sumsel Bubble. Lalu ada atau tidak sih Pak sebenarnya kekhawatiran gelombang kedua pengajuan restrukturisasi? Karena kan kita juga belum lihat ada kurva yang melandai untuk kasus COVID-19-nya sendiri begitu. Ya, memang kalau kita lihat ya bahwa apakah ada kecenderungan atau kekhawatiran terjadi gelombang kedua? Ya kalau kita lihat atau mengikuti diskusi para pakar, kita tetap harus waspada dengan gelombang kedua ini. Ya, tetapi kemudian kita juga melakukan stress test terhadap sektor-sektor ekonomi yang terdampak. Nah, stress test ini bisa menunjukkan bahwa dampak terhadap gelombang kedua itu seperti apa. Nah, kami kebetulan di Bank Sumsel Bubble setelah melakukan stress test, sepertinya tidak berdampak terlalu signifikan. Karena satu, Bank Sumsel Bubble memang fokus atau lebih banyak nasabahnya adalah nasabah UMKM, ya, terutama UMKM yang bergerak di bidang atau di sektor pertanian. Nah, sektor pertanian ini tidak terdampak secara langsung karena orang tetap butuh makan, ya, para petani tetap bercocok tanam. Jadi dampak terhadap pandemi COVID ini dari sektor ekonomi seperti pertanian tidak terdampak secara signifikan.